Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya Dian Apriani di sini sebagai pembicara kedua akan menanggapi mosi pada kali ini, yaitu Dewan percaya bahwa sekolah memiliki wewenang melindungi siswa yang mengalami perundungan di luar sekolah. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwa menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2021 terjadi 2.982 kasus pada siswa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menghilangkan sistem MOS atau masa orientasi siswa, di mana sistem ini dihilangkan untuk menghilangkan perundungan di dalam sekolah. Tapi tak ayal bahwa terjadi pula perundungan di luar sekolah. Baik Dewan Juri yang terhormat, pada mosi kali ini sekolah tidak memiliki hak untuk bisa melindungi siswanya di luar sekolah, karena itu merupakan kewajiban dari pihak lingkungan masyarakat, yaitu kepolisian, di mana kepolisian lebih berhak dan berwajib dan berwenang untuk menangani kasus pembulian ini. Dewan Juri yang terhormat, dilihat dari kasus tadi bahwa di Indonesia masih sering terjadi pembulian di luar sekolah, yang artinya banyak siswa yang masih membuli meskipun sudah dihilangkannya sistem masa orientasi siswa ini yang tadinya bertujuan untuk menghilangkan pembulian. Dan di sini bisa terlihat bahwa dari instansi sekolah gagal dalam mendidik siswanya untuk tidak melakukan pembulian. Seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya pembulian, entah itu secara verbal maupun non-verbal, dapat berdampak buruk bagi pelaku maupun siswanya, pelaku maupun korbannya. Terlihat bisa depresi, bahkan ada sampai yang luka, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri atau menghilangkan nyawanya sendiri karena tidak kuat dengan adanya pembulian atau perundungan ini. Bisa terlihat Dewan Juri yang terhormat, bukankah kita sebagai pemerintah, bukankah para pemerintah memiliki perlindungan pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak Indonesia atau pemerintah melindungi korban bully. Lalu di sini catatannya adalah, jika korban bully dilindungi, bagaimana dengan pelaku pembulian itu sendiri yang dimana merupakan siswa juga. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, pembulian di luar lingkungan sekolah, bukankah pelaku dan korban masih sama-sama sekolah? Bukankah pelaku dan korban masih sama-sama memakai alma mater atau memakai seragam sekolah, yang dimana mereka masih belum bisa tercatat di dalam tindak pelaku pidana karena masih di bawah umur. Karena dari kasus dari KPAI tadi yang 2.982 kasus banyak terjadi di bawah umur atau masih anak-anak sekolah yang di bawah umur. Jadi pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, anak di dalam lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan. Dalam undang-undang ini bisa terlihat bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dalam lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Sudah pasti jika di dalam suatu instansi sekolah harus melindungi anak didiknya. Lalu bagaimana dengan di luar sekolah? Ya, itu merupakan tanggung jawab kepolisian atau aparat setempat untuk dapat melindungi masyarakatnya. Dan ini juga bisa masuk ke dalam psikolog anak tersebut jika dia masuk ke dalam pelaku maupun korban. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya ingin menegaskan bahwa jika pelaku dan korban masih sama-sama seorang siswa atau pelajar, bagaimana dia bisa menjalankan masa depannya jika para kepolisian mencatat itu sebagai sebuah kriminal? Ya, di sini terlihat bahwa seharusnya sekolah wajib memberikan pelajaran-pelajaran agar terhindar dari perundungan-perundungan yang terjadi di luar maupun di dalam sekolah. Ya, pelaku maupun korban masih harus kita lindungi, karena bagaimanapun mereka masih di dalam batas umur yang harus dikenakan tindak pidana. Untuk itu saya sangat menyarankan bahwa pelaku dan korban ini tidak harus dihukum seperti pelaku. Mungkin dari pihak kepolisian bisa menyerahkan kembali kepada pihak sekolah agar bisa dihukum atau ditindaklanjuti. Tetapi ingat bahwa jika di luar sekolah itu bukanlah
wewenang sekolah, tapi wewenang aparat setempat seperti kepolisian dan instansi-instansi yang berwajib. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa perundungan yang terjadi di luar sekolah itu merupakan sebuah tugas yang memang diperuntukkan oleh kepolisian, di mana polisi harusnya bisa menangani hal-hal tersebut. Jika di luar sekolah itu merupakan tugas dari orang tua siswa yang juga ikut andil di dalam sebagai perlindungan bagi anaknya, di mana anaknya harusnya bisa berbicara kepada orang tuanya jika memang dia menjadi korban pembulian atau dia menjadi korban pembulian dan orang tua bisa melakukan bisa melaporkan hal itu ke polisian yang memang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, sekolah tidak memiliki kewenangan jika terjadi suatu hal perundungan di luar sekolah, tapi sekolah ikut andil di dalam penyuluhan atau memberikan pengertian kepada para siswanya agar menghindari hal-hal seperti perundungan, pembulian yang pasti akan berdampak terhadap psikis atau psikologi si anak tersebut. Ya, sekian argumentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.